On this day, Chelsea datangkan Edouard Mendy. Sepak bola kerap menghadirkan dongeng indah bagi para penikmatnya. Salah satunya adalah kisah tentang Edouard Mendy yang sempat ingin pensiun dini sebelum menjadi andalan Chelsea. Di balik kesuksesan Chelsea dalam satu musim terakhir, tentu tak lepas dari keberadaan Edouard Mendy di bawah mister gawang. Sebelum kedatangannya ke Chelsea, tak ada yang tahu akan nama pemain yang berusia 29 tahun tersebut. Hal tersebut terbilang wajar, mengingat dirinya berkancah bersama tim sekelas Stade Rennes di Prancis. Namun berkat kecilian Petr Cech dan Christophe Lolicon selaku penasihat teknis dan pelatih kiper Chelsea, Mendy untuk saat ini berhasil untuk menggapai mimpinya menjadi kiper di tim besar dan salah satu kiper terbaik di dunia. Di musim perdananya bersama Chelsea, Edouard Mendy bahkan mampu meraih 2 titel bergengsi yang mungkin tak pernah dibayangkannya, yakni Liga Champions dan Piala Super UEFA. Selain itu, ia membawa Chelsea menjadi tim yang paling sedikit kebobolan sepanjang sejarah Liga Champions pada musim lalu. The Blues hanya kebobolan 4 gol hingga menjadi juara. Dikarenakan performanya, Mendy mendapat anugerah kiper terbaik UEFA pada musim 2020-2021. Sebuah prestasi yang tak pernah ia duga dalam karirnya. Bukan tidak mungkin, Mendy akan mendapatkan gelar kiper terbaik lainnya tahun ini, mengingat masih ada Lev Yashin Award atau penghargaan kiper terbaik dari FIFA. Semua pencapaian itu sejatinya tak pernah dibayangkan oleh Edouard Mendy. Pasalnya, jauh sebelum bergabung dengan Chelsea, karirnya di sepak bola hampir usai dan membuatnya hampir pensiun dini. Pasca Chelsea menjuarai Liga Champions 2020-2021, Edouard Mendy mengunggah sebuah video singkat tentang perjalanannya di sepak bola. Dalam unggahan di Instagram tersebut, Mendy menuliskan bahwa mengangkat trofi Liga Champions merupakan salah satu mimpi liar yang tak pernah ia bayangkan, sambil menulis kalimat positif bahwa mimpi itu bisa ia rengkuh berkat kerja kerasnya selama ini. Mendy mengawali karirnya di Akademi Lièvre pada usia 13 tahun. Dari tim akademi saja, ia tak mendapatkan banyak kesempatan dan lebih banyak bermain di tim ketiga yang bermain di kasta terbawah. Pada 2011, ia mendapat kontrak pertamanya kala memperkuat AS Bourges yang bermain di kasta ketiga Prancis. Naas, perjalanannya di klub tersebut hanya bertahan selama 3 tahun saja. Pada usia 22 tahun, Mendy dilepas oleh klub dan berstatus tanpa klub. Hal tersebut membuatnya sempat berpikir untuk berhenti bermain sepak bola. Total selama setahun Mendy menganggur tanpa memiliki klub. Ia pun sempat menjalin trial di berbagai klub, namun tetap kesempatan itu tak kunjung tiba. Hingga pada akhirnya, Mendy mendapatkan kesempatan bermain untuk Olympique Marseille setelah temannya mempertemukannya dengan pelatih kiper klub tersebut, yakni Dominikui Bernatovic. Singkat cerita, Bernatovic terkesan dengan penampilannya dan meminta manajemen Marseille mengontraknya. Alhasil, Mendy pun dikontrak dengan durasi 1 tahun dan hanya bermain untuk tim B Marseille. Meski bermain di tim D, bakat Mendy nyatanya tetap membuatnya bisa menarik perhatian klub lainnya. Pasca hengkang dari Marseille, ia direkrut oleh Reims yang kala itu bermain di kasta kedua Prancis. Di Reims, Mendy tampil apik dengan mencatatkan 19 clean sheet dan mengantarkan timnya promosi ke Ligue 1 Prancis. Penampilan apiknya itu lantas membuat Stade Rennes merekrutnya di 2019. Lagi-lagi Mendy menunjukkan taringnya dan berhasil mengantarkan timnya menembus Liga Champions 2020-2021. Dan performa itu pun membuat Chelsea merekrutnya atas saran dari Petr Cech dan Christophe Lolicon. Kebetulan kiper utama Chelsea Kepa Arrizabalaga performanya tengah menurun. Ada yang menarik dari saran yang diberikan oleh Cech, sehingga Chelsea akhirnya memboyong Mendy di musim panas 2020 lalu. Usut punya usut, Petr Cech ternyata telah memantau Mendy selama 3 tahun atau sejak dirinya masih berstatus pemain Arsenal. Pada akhirnya, pengetahuanku soal Mendy selama 3 tahun sangat membantu. Saya pikir dia kiper yang masih bisa meningkat pesat dengan etos kerjanya, profesionalitasnya, dan keinginannya untuk menjadi lebih baik. Tutur Cech pada 2020 lalu dikutip dari Talksport. Dan benar saja, pengetahuan dan saran dari Cech tersebut ternyata memberikan keuntungan untuk Chelsea hingga saat ini. Kendati Edouard Mendy sempat diremehkan oleh fans Chelsea di awal kedatangannya, ia bisa membuktikan dirinya menjadi andalan dan tembok di depan gawang The Blues hingga meraih prestasi apik di musim perdananya. Cesar Azpilicueta, peluang gelar belum hilang meski Chelsea kalah dari City.
Kapten Chelsea Cesar Azpilicueta menegaskan bahwa gelar Premier League musim ini belum hilang meskipun kekalahan mereka dari Man City pada Sabtu, 25 September kemarin. The Blues kalah 1-0 kala menjauh Man City di Stamford Bridge dengan gol dari Gabriel Jesus pada babak kedua berhasil membuat perbedaan untuk pertandingan tersebut. Baik Chelsea dan City sama-sama dianggap sebagai favorit untuk memenangkan Premier League pada musim ini, setelah The Blues menjuarai Liga Champions dan Man City mendapatkan trofi Liga Domestik pada musim lalu. Dan dalam sebuah wawancara dengan laman resmi klub, Cesar Azpilicueta meyakini bahwa hasil akhir pekan lalu belum menentukan siapa yang bakal jadi jawara Inggris. Kami tidak kehilangan Liga pada Sabtu kemarin. Sama seperti jika kami menang, kami sadar bahwa kami tak akan memenangkan Liga pada Sabtu kemarin. Sehingga kami harus terus bekerja. Tutur bek asal Spanyol itu. The Citizen akhirnya mampu meraih kemenangan atas pasukan Thomas Tuchel setelah kalah dalam 3 pertemuan sebelumnya, termasuk di final Liga Champions pada Mei lalu. Dalam laga tersebut, Chelsea memilih formasi defensif 3-5-2 yang sangat efektif di babak kedua melawan Tottenham pekan sebelumnya. Namun, mereka tak mampu menahan tekanan dari Man City sejak menit pertama dan tak bisa memberikan ancaman nyata di lini depan. 45 menit pertama, terlihat tim tuan rumah kesulitan untuk keluar dari separuh lapangan mereka sendiri, dengan Romelu Lukaku dan Timo Werner kekurangan servis untuk melakukan serangan. Ketika mereka kembali ke formasi dengan 3 penyerang sebelum menurunkan Kai Havertz, ada tanda-tanda peningkatan. Akan tetapi, perubahan tersebut tampaknya sudah terlambat untuk menyelamatkan klub London Barat. Bagaimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.